Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Farhatan Hariri dengan NPM 225001045 dari kelas Bioteknologi kelas D. Di sini saya akan memaparkan mengenai laporan yang telah saya susun, yaitu mengenai penerapan teknologi bioteknologi dalam konteks pertanian. Saya sudah melakukan sebuah analisis untuk menyusun laporan saya. Saya mengambil tema mikroba bakteri Rhizobium untuk meningkatkan kualitas tanah. Jurnal yang saya ambil yaitu pemanfaatan Rhizobium untuk meningkatkan pertumbuhan semai sengon atau Paraseriantes falcataria pada media tanah bekas tambang semen, yang disusun oleh Ceng Asmar Rahman dan Indra Bumai Febriano pada tahun 2012. Baik, untuk pemaparan dimulai dari pendahuluan, yaitu sektor industri memiliki peran penting dalam meningkatkan perekonomian negara. Salah satu industri tersebut yaitu tambang semen. Bahan baku pembuatan semen ini berasal dari batu kapur dan tanah liat. Dalam produksi semen ini memerlukan bahan bakar. Bahan bakar tersebut berasal dari kayu, sedangkan semakin lama ketersediaan kayu tersebut akan semakin menipis. Oleh karena itu, perlunya penanaman kayu untuk mengatasi ketersediaan bahan bakar tersebut. Namun, untuk melakukan penanaman kayu sebagai bahan bakar proses pembuatan semen memiliki kendala, yaitu karena tanah tersebut bekas dari industri semen, jadi memiliki dampak buruk pada tanah wilayah tersebut. Tanah tersebut tidak dapat ditanami karena tanah menjadi tidak subur karena hamparan tanah kapur, silika, aluminium, oksida, pasir besi, gips, dan tanah liat. Selain itu, tanah menjadi kekurangan unsur hara disertai pH yang tinggi, jadi tanah dalam keadaan asam. Dan tidak ada bakteri pengurai di dalam tanah tersebut, sehingga kondisi tanah tersebut memiliki dampak buruk, yaitu tanaman tidak dapat tumbuh pada kondisi tanah tersebut. Kondisi tanah tambang semen yang tercemar akibat pencemaran tersebut, perlu dilakukan upaya perbaikan sifat tanah agar lahan tersebut dapat digunakan untuk menanam kembali dan tanah pun menjadi subur kembali. Salah satu solusinya yaitu penggunaan mikroba untuk memperbaiki sifat tanah. Mikroba dapat menyediakan unsur hara bagi tanah sehingga tanah dapat subur kembali dan dapat ditanami. Salah satu mikroba yang dapat digunakan yaitu bakteri Rhizobium yang dikenal kemampuannya sebagai penambat unsur hara nitrogen. Selain itu, juga bakteri Rhizobium dapat menghasilkan hormon tumbuh dan pestisida. Kemampuan bakteri Rhizobium tersebut dapat diaplikasikan melalui pembuatan pupuk hayati. Pupuk hayati ini merupakan pupuk yang berisi organisme hidup, salah satunya bakteri Rhizobium. Penggunaan pupuk hayati lebih direkomendasikan dibandingkan dengan penggunaan pupuk kimia. Hal ini dikarenakan selain karena dapat meningkatkan produktivitas tanah dan dapat menyediakan unsur hara, pupuk hayati tidak menyebabkan pencemaran lingkungan, sehingga lebih memaksimalkan pada perbaikan sifat tanah yang tercemar industri tambang semen. Berbeda dengan pupuk kimia ini dapat mencemari lingkungan. Kualitas pupuk hayati ini ditentukan oleh mikroba yang terkandung di dalamnya. Mikroba dalam pupuk hayati harus dalam keadaan aktif ketika diaplikasikan pada lahan yang tercemar. Untuk selanjutnya yaitu bagian metode penelitian. Berdasarkan jurnal yang saya ambil, penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli tahun 2007 sampai dengan Mei tahun 2008. Tempat penelitian ini dilakukan di Greenhouse PT Holcim Indonesia Tbk Cibinong. Tempat analisis kimia tanah yaitu berpusat di tempat Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanah dan Agroklimat Laboratorium Tanah, Departemen Ilmu Tanah dan Sumber Daya Lahan Fakultas IPB. Tempat analisis jaringan tanaman yaitu Laboratorium Penelitian dan Uji Tanah, Balai Besar Litbang Sumber Daya Lahan Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Bogor. Kemudian ada alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian. Bahan yang digunakan yaitu pasir steril, tanah bekas tambang semen atau tiling yang telah di-autoclave. Kemudian ada benih tanaman semai sengon, inokulum Rhizobium, sodium hipoklorit 5%, aluminium foil, kemudian kertas label, tisu gulung, agar, manitol, yeast extract,
air steril serta 0,8% dialgam, alkohol 70%, dan NaCl 0,7%. Kemudian, alat penelitian yang digunakan yaitu bak berkecambahan, gembor, ayakan tanah, autoklaf, timbangan analitik, skapel, stiret, gelas ukur, beker gelas, pH meter, corong, volume pipet, botol vial, pensil, pipet, Erlenmeyer, os, cawan petri, laminar airflow, inkubator, shaker suntikan 5 mili, polybag, spidol permanen, penggaris, jangka sorong, pisau, cangkul, sekop gunting, tabung reaksi, objek gelas, cover gelas, oven, kamera, dan mikroskop binokuler. Kemudian, ada rancangan penelitian yang dilakukan yaitu rancangan yang menggunakan rancangan acak lengkap. Penelitian ini terdiri dari satu faktor perlakuan, yaitu perlakuan inokulum dizobium. Terdiri dari 3 taraf, yaitu B0, yaitu sebagai kontrol, B1, yaitu perlakuan dengan sinorizobium sp, kemudian B2 dengan perlakuan dizobium sp. Dari faktor tersebut diulang 10 kali sehingga didapat 30 unit percobaan. Dengan tanaman yang digunakan, maka total pengamatan semuanya adalah 30 pengamatan. Kemudian, adapun prosedur penelitian, yang pertama dilakukan yaitu mempersiapkan media perkecambahan. Media perkecambahan menggunakan pasir, sungai yang telah disterilisasi dengan menggunakan autoklaf pada suhu 121 derajat Celcius dengan tekanan 1 atm selama 30 menit. Media didinginkan dan ditempatkan pada bak perkecambahan. Kemudian, dilakukan perkecambahan. Benih yang digunakan di intut tersebut direndam dalam sodium hipoklorit 5% selama 5 menit. Benih yang terapung dibuang dan dicuci air steril sampai bersih. Kemudian disemai di atas bak perkecambahan dan ditutup kembali dengan media. Waktu perkecambahan dilakukan selama 2 minggu dan penyiraman dilakukan dengan melihat kondisi media. Selanjutnya yaitu persiapan media tanam. Media yang digunakan adalah tanah yang diperoleh di sekitar lokasi pasca penambangan semen PT Holcim Indonesia Tbk Cibinong yang diambil sampai kedalaman 20 cm. Tanah dimasukkan ke dalam karung, diayak dan disterilisasi di dalam autoklaf pada suhu 121 derajat Celcius dengan tekanan 1 atm selama 30 menit. Kemudian didiamkan sampai dingin. Selanjutnya tanah dimasukkan ke dalam polybag ukuran 10 x 15 cm. Kemudian ada persiapan dan perbanyakan. Inokulum rhizobium hasil perbanyakan pada media diisolasikan pada media nutrien board. Kemudian ditumbuhkan di atas shaker selama 3 hari dengan kecepatan 100 rpm. Setelah itu disentrifus selama 10 menit dengan kecepatan 4000 rpm sehingga air dan pelet sel terpisah. Pelet sel bakteri yang diperoleh ditambahkan larutan 0,7 NaCl, selanjutnya disentrifus. Hal ini diulang sebanyak 2 kali dengan waktu dan kecepatan yang sama. Setelah selesai, larutan NaCl dibuang, kemudian ditambahkan air steril serta 0,8% dialgam, dan diinokulan rhizobium siap digunakan. Kemudian ada inokulasi rhizobium. Kecambah semai semon yang homogen dan sehat dipilih sebagai tanaman uji akarnya, kemudian dicuci sampai bersih, dan terakhir dicuci lagi dengan air steril. Kemudian akar tanaman direndam dalam media yang berisi inokulan rhizobium selama 30 menit. Teknik inokulasi rhizobium dengan cara menyuntikkan sebanyak 1 mili pada akar dan setiap lubang tanam. Kemudian lubang tanam ditutup dan posisi harus dalam keadaan tegak. Kemudian yang terakhir yaitu penanaman dan pemeliharaan. Tanaman ditanam selama 4 bulan setelah inokulasi. Pemeliharaan dilakukan dengan menyiram tanaman pada pagi hari dan sore hari sesuai dengan kondisi media tumbuh. Bila kondisi lembab tidak perlu dilakukan penyiraman. Kemudian pembersihan dari gulma dan hama bila perlu. Kemudian tinggi tanaman, diameter batang, dan jumlah daun dihitung setiap 2 minggu sekali. Kemudian ada pun pengumpulan data yang harus didapatkan yaitu tinggi semai, diameter semai, pertambahan jumlah helai daun, kualitas bibit, berat segar tajuk dan berat segar akar, berat kain total tanaman, jumlah bintil akar atau nodul efektif, kemudian analisa serapan hara. Kemudian untuk analisis data, untuk mengetahui pengaruh perlakuan dan kombinasi perlakuan terhadap variabel yang diukur digunakan analisis sidik ragam dengan menggunakan software SPSS. Untuk membedakan rata pengaruh antar perlakuan atau antar kombinasi perlakuan digunakan uji lanjutan pada taraf 5%, yaitu dengan menggunakan metode Dunchas-Meul multiple rank test. Sedangkan untuk mengetahui hubungan persentase polonisasi rhizobium dengan parameter pertumbuhan semai semon dilakukan uji Pearson pada taraf 1%. Baik, untuk selanjutnya yaitu mengenai hasil dan pembahasan. Berikut saya cantumkan hasil yang didapat berdasarkan jurnal yang saya ambil.
Berdasarkan hasil analisis keragaman pengaruh perlakuan bakteri fiksasi nitrogen atau BFN pada tanaman semai sengon terhadap parameter pertumbuhan yang diukur menunjukkan pengaruh beda nyata pada beberapa variabel pengamatan berdasarkan tabel 1. Hasil analisis ini statistik pada tanaman semai sengon menunjukkan pengaruh yang sangat nyata terhadap parameter pertumbuhan diameter semai, jumlah helai daun, serapan hara nitrogen, dan serapan hara fosfor. Kemudian, analisis hubungan antara jumlah nodul efektif dengan berbagai parameter pertumbuhan bibit semai sengon. Data pada tabel 2 yaitu menunjukkan bahwa hubungan antara jumlah nodul efektif dengan parameter tinggi semai, diameter semai, jumlah helai daun, berat segar tajuk, berat segar akar, berat kering total, indeks mutu bibit, serapan hara nitrogen, dan serapan hara fosfor merupakan hubungan yang sangat kuat. Hal ini diduga bahwa nodul efektif mampu menghasilkan enzim fosfatase, sehingga enzim ini yang berperan dalam meningkatkan pertumbuhan tanaman semai sengon. Hubungan jumlah nodul efektif dengan CN rasio dan penambahan jenis bakteri merupakan hubungan yang lemah. Hal ini diduga antara nodul efektif yang terdapat pada tanaman semai sengon tidak kompatibel dengan jenis bakteri lain serta kondisi lingkungan yang kurang mendukung untuk berkembangnya jenis bakteri ini. Mikroba Rhizobium ini memiliki manfaat atau memiliki peran dalam pembuatan pupuk hayati. Mikroba ini tidak menimbulkan bahaya atau efek samping terhadap lingkungan. Selain itu, efisien penggunaan dapat ditingkatkan tanpa menimbulkan bahaya pencemaran terhadap lingkungan. Harga pun relatif lebih murah dan menggunakan teknologi yang cukup sederhana. Rhizobium ini menjadi salah satu bakteri tanah yang mempunyai peran penting dalam penambatan nitrogen bebas dari udara, sehingga menjadi senyawa nitrogen yang bermanfaat bagi pertumbuhan tanaman. Nitrogen bagi tanaman berfungsi sebagai penyusun protoplasma, molekul klorofil, asam nukleat, dan asam amino sebagai penyusun protein. Ini dilihat dari sisi manfaat dan perannya yang telah dipaparkan sebelumnya. Bakteri ini juga memiliki tantangan dalam prosesnya, yaitu dalam penggunaan bakteri Rhizobium ini memiliki tantangan dalam penggunaannya. Masyarakat petani juga masih membatasi dalam penggunaan pupuk hayati Rhizobium. Banyak peneliti berpendapat bahwa kegagalan dalam memanfaatkan inokulan Rhizobia diakibatkan oleh tingginya daya kompetisi populasi Rhizobia indigenus daripada diintroduksikan atau galur-galur indigenus memiliki daya adaptasi, efisiensi, dan daya kompetisi yang relatif lebih baik daripada galur introduksi. Dan di samping kompetisi, juga konsistensi galur-galur mikroba introduksi akan memengaruhi keberhasilan introduksi pupuk hayati. Keberadaan mikroba dalam suatu formulasi pupuk hayati dapat mengalami penurunan selama masa penyimpanan, yang dapat berakibat pada menurunnya kualitas pupuk hayati. Baik, yaitu bagian terakhir, yaitu kesimpulan. Bakteri fiksasi nitrogen atau BFN jenis Rhizobium sp dapat berasosiasi dengan semai sengon dalam meningkatkan pertumbuhan semai pada media tanah bekas tambang semen, serta mampu memberikan respon pertumbuhan lebih baik dibandingkan dengan perlakuan Rhizobium. Kemudian, berdasarkan tantangan yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu salah satunya keberadaan mikroba dalam suatu formulasi pupuk hayati dapat mengalami penurunan selama masa penyimpanan yang dapat berakibat pada menurunnya kualitas pupuk hayati. Dapat dilakukan atau direkomendasikan yaitu konservasi dan isolasi bakteri penambat nitrogen atau Rhizobium dalam bentuk koleksi kultur. Jadi, rekomendasi ini dapat dilakukan untuk penelitian ke depannya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.